Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai episode ke-7-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi kali ini tuh sendiri aku cuman mau membahas mengenai pertemuan antara si Ayanokoji dan juga Ichinose. Dimana pertemuan ini tuh sendiri adalah pertemuan yang cukup penting bagi Ichinose itu sendiri. Dimana pada episode ke-7-nya nanti, Ichinose akan mulai datang ke kamarnya Ayanokoji untuk bercerita. Ya, jadi kejadian ini tuh sendiri adalah kejadian di bagian ke-7 dari adaptasi light novel untuk volume ke-10-nya itu sendiri untuk tahun pertama. Dimana di sini Ayanokoji memanggil Ichinose untuk datang ke kamarnya. Suka bet open the door gitu kan. Nah, jadi di sini Ayano bakalan meminta Ichinose untuk datang sambil menentukan arah mana yang akan mereka ambil untuk ujian suara kali ini. Di mana Ayano menyuruh Ichinose untuk duduk di atas kasurnya, menyajikan satu gelas coklat hangat di musim yang sangat dingin ini. Dimana seperti janji mereka dulu, kalau Ichinose boleh meminta bantuan kapanpun kepada si Ayanokoji. Dan di sini Ayano mulai dengan menanyakan apa yang akan Ichinose lakukan untuk kelasnya. Ya, di sini Ichinose mencoba untuk bersikap tenang, namun sampai pada suatu kesimpulan kalau ia tidak ingin keluar dari sekolah dan tidak ingin murid lain di kelasnya itu dikeluarkan. Dan Ichinose berkata kalau mengeluarkan 20 juta poin pribadi adalah hal yang tidak bisa terhindarkan. Nah, di sini Ichinose menggunakan wajah pokernya untuk berbicara kepada Ayanokoji mengenai rencananya menyelamatkan kelas dengan membuang 20 juta poin pribadi. Ya, melihat Ichinose yang sulit untuk berkata jujur kepada Ayanokoji, Ayano pun dengan cepat langsung menanyakan mengenai bantuan dari Nagumo. Ya, Ayanokoji mengatakan apakah yang akan Ichinose lakukan dengan meminta bantuan dari ketua OSIS Nagumo. Dan itu membuat Ichinose merasa terkejut dengan pertanyaan Ayanokoji. Ya, di sini awalnya Ichinose itu terus-terusan menghindar dengan pertanyaan tersebut. Sampai pada akhirnya Ichinose mengatakan kalau Ayanokoji mengetahui tentang perjanjiannya dengan ketua OSIS Nagumo. Di mana saat Ayanokoji menjelaskan kalau mustahil untuk menyelesaikan ujian kali ini itu sendiri tanpa adanya orang yang dikeluarkan. Dan satu-satunya jalan adalah dengan 20 juta poin pribadi yang menurut Ayanokoji bahkan untuk anak kelas 1B sekalipun nilai itu masih cukup tinggi. Nah, mendengar penjelasan dari Ayanokoji, Ichinose juga menanyakan kepada Ayano apakah ia tahu mengenai syarat yang harus Ichinose lakukan untuk poin tersebut. Ya, di sini Ichinose seperti orang bodoh yang menyadari kalau ia harus melakukannya. Nah, awalnya Ichinose menegaskan kalau syarat transaksi poin tersebut adalah tidak ada yang boleh tahu. Namun karena Ayanokoji tahu dari Asahina, Ichinose pun berpikir kalau ia tidak keberatan untuk menceritakan semuanya kepada si Ayanokoji. Nah, saat Ayano menanyakan berapa poin yang diperlukan untuk Ichinose bisa mencapai 20 juta poin pribadi, Ichinose pun menjawab kalau ia masih butuh sekitar 4 juta poin lagi untuk bisa mencapai nilai 20 juta poin pribadi. Ya, mendengar hal tersebut Ayano sempat berpikir kalau apapun yang ia katakan tidak akan bisa membantu Ichinose. Karena yang bisa membantu Ichinose sekarang itu hanyalah 4 juta poin pribadi. Yang kalau dipikir-pikir itu adalah jumlah poin yang besar banget bahkan untuk orang yang telah mencoba menabung sekalipun. Yaps, di sini Ichinose menegaskan kalau ini semua tentang menyelamatkan anak kelas 1B dan tidak ada kaitannya dengan si Ayanokoji. Walaupun pada saat mengatakan hal tersebut Ichinose sedikit merasa sedih, di mana ia hanya ingin bisa didengar oleh Ayanokoji secara lebih dan berharap sesuatu bisa Ayano lakukan untuk dirinya. Ya, di sini Ichinose mencoba untuk meminta pendapat dari Ayanokoji mengenai transaksinya terhadap Nagumo. Di mana Ayanokoji menjawab kalau keputusan Ichinose adalah yang paling rasional untuk saat ini. Di mana tidak ada cara lain selain melakukan hal tersebut, menyelamatkan teman dengan meminjam poin dari pihak ketiga. Ya, meskipun perlu diingat ini adalah pinjaman, bukan pemberian. Jadi Ichinose harus mengembalikan poin tersebut jika waktunya itu telah tiba. Ya, meskipun Ayanokoji mendukung keputusan Ichinose tersebut, namun Ichinose kembali lagi bertanya kepada Ayanokoji. Pertanyaan yang berbunyi apakah Ayanokoji ini tuh tidak membenci Ichinose. Dan Ayano pun mengatakan kalau ia masih sangat menyayangkan kalau 20 juta poin pribadi digunakan hanya untuk menyelamatkan satu orang teman yang mendapat suara kritikan terbanyak. Ya, di sini Ichinose masih terus meminum coklat hangatnya sambil berkata kalau Ayanokoji adalah orang yang sangat luar biasa. Ya, tentu aja di sini tuh Ayanokoji itu menanyakan
apakah maksud dari perkataan tersebut dan Ichinose pun mengelak dengan terus meminum coklat hangatnya. Ya, bagi Ichinose saat itu ia mengucapkan kata-kata pujian kepada Ayano Koji dengan tanpa ia sadari. Dan itu sedikit membuat Ichinose ini tuh merasa malu. Dan di sini pun keputusan Ichinose adalah untuk menerima tawaran kencannya dari si Nagumo. Meskipun itu adalah rencana awal dari si Ichinose, dan tentu saja ada banyak rencana-rencana lain dari Ayano Koji untuk menggagalkannya. So, jadi kurang lebih seperti itulah apa yang akan dibicarakan Ayano Koji dan juga Ichinose di dalam kamarnya pada episode ke-7-nya nanti, yang mana episode 7-nya itu sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu malam Kamis gitu kan, habis pemilu. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi BeStation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium sih. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.